Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Wakil Gubernur Pak Emil Elisjandro Dardak, yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Timur, yang terhormat Pak Pangdam 5 Brawijaya, yang terhormat Pak Pangdivip 2 Kostrat, yang terhormat Bapak Pangku Armada 2, dan yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Hadir di sini para pejabat utama dari Kodam 5 Brawijaya maupun dari Polda Jawa Timur, juga Pak Sekda dan seluruh jajaran OPD Pemprov Jawa Timur. Teman-teman semua, kami bersama-sama ingin menyampaikan update bahwa sesuai dengan kesepakatan dari Forkopimda Provinsi Jawa Timur, juga dengan 3 daerah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, bahwa kami telah menyampaikan peraturan gubernur dan keputusan gubernur kelanjutan dari penetapan PSBB oleh Menteri Kesehatan, dan hari ini adalah hari kedua di mana masing-masing kabupaten kota melakukan sosialisasi. Maka beberapa hal yang terkait dengan penguatan sosialisasi sebelum dilakukan secara efektif pelaksanaan PSBB di Kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, kami ingin menyampaikan bahwa sosialisasi tinggal 1 hari lagi, yaitu besok. Maka format untuk bisa membangun efektivitas penetapan PSBB agar pelaksanaannya sinkron, pelaksanaannya berseiring, pelaksanaannya padu, ini menjadi penting. Kalau misalnya 3 area ini PSBB, kalau 1 misalnya memperlakukan jam malam, ya ketiganya mestinya juga melakukan hal yang sama. Kalau 1 daerah memperlakukan, katakan ojol tidak boleh membawa penumpang, maka 2 daerah yang lain juga harus melakukan hal yang sama, karena ini daerah yang sebetulnya memiliki koneksitas dan mobilitas yang tidak bisa dipisahkan, meskipun secara administratif memang berbeda. Oleh karena itu, sinkronisasi dan keselarasan keterpaduan dari 3 daerah ini menjadi sangat menentukan efektivitas pelaksanaan PSBB di 3 daerah ini. Saya ingin menyampaikan langsung halaman 5. Di halaman 5 ini ada beberapa hal yang saya rasa kita semua sudah terkonfirmasi, bahwa ruang lingkup PSBB kaitan dengan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum yang dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. 4 adalah pembatasan kegiatan sosial dan budaya, 5 pembatasan moda transportasi, dan 6 adalah pembatasan kegiatan lainnya kecuali yang terkait aspek pertahanan dan keamanan. Nah, berikutnya ini saya rasa sangat banyak kita melakukan sosialisasi bahwa seyogianya memang stay at home. Ini akan menjadi senjata yang efektif untuk bisa mencegah penularan dari penyakit COVID-19 ini. Tujuannya adalah menurunkan morbiditas, diskonfirmasi positif, kemudian PJB dan ODP. Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini di Jawa Timur tercatat 785 pasien yang sudah terkonfirmasi positif. Dari 785 ini, saat ini yang masih dirawat adalah 557 dirawat. Di Surabaya yang terkonfirmasi positif 367. Kemudian di Sidoarjo yang terkonfirmasi positif ada 80. Kemudian di Gresik yang terkonfirmasi positif ada 22. Maka kaitan dengan PSBB di Surabaya ini full PSBB, kemudian Sidoarjo full PSBB, dan di Gresik ini parsial PSBB. Karena yang memang memiliki koneksitas langsung hampir borderless, titik-titik itulah
yang ternyata juga yang terkonfirmasi positif. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, dari posisi 785 yang terkonfirmasi positif, 557 yang saat ini sedang dirawat, PDP-nya ada 2.681. Dari 2.681, PDP di Surabaya 1.004 di Surabaya, di Sidoarjo 172, dan di Gresik 130. Kemudian dari ODP 18.350. Dari 18.350 yang ODP, maka di Surabaya 2.278 di Surabaya, 662 di Sidoarjo, dan 1.093 di Gresik. Jadi di Gresik ini ODP-nya cukup besar, 1.093. Hari ini tentu kita tetap bersyukur bahwa ada pasien yang sembuh. Total sebetulnya sudah 140 orang, 17,83%. 17,83% hari ini di Surabaya tercatat 2 lagi pasien yang terkonversi negatif atau sembuh. Tentu ini adalah satu prestasi dari tenaga medik, paramedik yang luar biasa memberikan dedikasinya kepada seluruh masyarakat yang terkonfirmasi positif maupun yang PDP. Mereka dirawat di 85 rumah sakit rujukan yang ada di Jawa Timur. Kita hari ini juga kembali menyampaikan duka cita, ada 2 pasien yang meninggal, 1 di Kabupaten Lumajang dan 1 lagi di Kabupaten Sidoarjo. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, sesungguhnya ketika kemarin persentase yang meninggal sudah mencapai 10% ke atas, kami langsung rapat secara sangat sistemik sampai jam 2:30 dini hari. Ini memang biasa kami lakukan, tetapi bahwa ketika persentase yang meninggal itu makin meningkat, maka kami harus lebih serius lagi mencari titik-titik di mana yang menjadi penyebab akhirnya kemudian pasien tidak tertangani, akhirnya kemudian mereka meninggal. Sebagian besar adalah karena komorbid, ada datanya. Sebagian besar karena ada ikutannya, dan tertinggi adalah karena diabetes. Kemudian berikutnya adalah karena keterlambatan di dalam mengakses layanan rumah sakit. Jadi ketika kami dapat konfirmasi bahwa ini ada pasien masuk, Bu, kata dokter Joni, kondisinya sudah seperti ini, Bu. Itu rata-rata karena keterlambatan mereka di dalam mengakses layanan rumah sakit. Oleh karena itu, kepada kita semua untuk bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khawatirnya memang ada stigma yang kemudian dihindari. Akhirnya mereka terlambat untuk mengakses layanan rumah sakit. Pada posisi seperti ini, saya kembali mohon kepada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa COVID-19 ini bukanlah penyakit yang pantas distigma. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa tolong kita menyampaikan empati dan simpati kita dengan cara memberikan pendampingan, kemudian melakukan kegotong royongan, dan itu akan menjadikan mereka yang sudah merasa demam, yang sudah merasa mungkin sesak napas dan seterusnya, mereka kemudian akan bergegas untuk mengakses layanan rujukan. Jadi salah satu yang menyebabkan sampai tidak tertolong itu adalah karena ada penyakit ikutan komorbid, yang kedua adalah karena keterlambatan mereka mengakses layanan rujukan.